Assalamualaikum. Hai. Halo. Apa kabar nih semuanya? Kembali lagi bersama kita di Podcast Posil. Sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Ditya Midajenisa dan Aku Muhammad Zakiullah Kafi. Nah, kita di sini mau ngebahas apa nih kali ini? Nah, kita sekarang akan membahas tentang application layer. Application layer. Wah, kayaknya pendengar belum tahu tuh apa sih application layer. Iya, aku juga belum tahu sih. Nah, untuk menutup ketidaktahuan kita sama pendengar, mending kita panggil aja. Ya. Nah, ini dia. Muhammad Reza Anggana. Yeay. Yeay. Penonton bayaran. Nonton bayaran dong. Diem baik. Wah, udah ada narasumbernya nih. Ya. Halo teman-teman. Silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Anggana Putra dari jurusan Pilkom A. Welcome. Wilko. Keren. Nih, sebelumnya apa kabar nih, Ja? Alhamdulillah baik. Baik. Pasti dengan kesibukan yang menggunung. Ya banyak tugas sih. Wah, mantap. Iya nih. Iya nih, kita mau berbincang-bincang mengenai application layer. Ya. Nah, application layer itu sebenarnya apa sih? Ya di sini saya dibawa PDF-nya. Kalian bisa lihat PDF-nya di web di atas. Nanti saya bacain dulu ya. Oke. Oke, Nih, kita menurut dengarkan. definisi, application layer adalah lapisan yang menjadi inti terjadinya interaksi antara pengguna atau end user dengan sebuah aplikasi yang bekerja dengan menggunakan fungsi-fungsi dari jaringan. Jadi, dari layer-layer yang ada, layer yang berhubungan langsung dengan jaringan dan menjadi sebuah interface penghubung antara pengguna, yaitu kita yang ada di depan komputer, dengan jaringan yang di servernya itu adalah application layer. Oh, jadi Gitu. application layer itu hubungannya dengan jaringan sama interface-nya gitu. Ya, interface-nya langsung. Karena itu kan berbentuk layer, Oke. bertumpuk, ibarat tumpukan buku. Nah, yang paling atasnya itu adalah application layer ini yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Oh. Berhubung seperti itu berarti ada fungsi tersendiri nggak sih application layer ini? Ya, fungsinya kalian bisa lihat di bawahnya juga ya, sebagai penyedia interface yang tadi yang saya sebutkan itu. Dari aplikasi yang sedang kita jalankan dengan jaringan tertentu. Misalkan kita mau buka detik.com. Oke. Itu kan ada alamat-alamat tertentu. Nanti dibahas selanjutnya alamat tertentu itu seperti apa. Dengan melakukan dan atau melalui proses transmisi data. Tentulah harus ada transmisi data atau pertukaran data agar data yang ada di detik.com bisa tersampaikan ke pengguna, itu kita sendiri, sehingga dapat dilihat oleh user. Seperti itu. Udah pada ngerti belum ya? Kayaknya bakal dibikin bingung sih. Nah, yang pendengar bakal dibikin bingung. Nah, lebih jelasnya gitu. Apa sih manfaat atau penggunaan secara langsungnya di kehidupan sehari-hari? Benar tuh. Ya oke, saya jelasin ya. Dari fungsi-fungsi itu kan tadi disebutin sebagai interface jalan apa yang sedang kita jalankan dengan jaringan tertentu. Ya misal kita mau buka browser nih. Browser itu sebenarnya bukan application layer, dia tuh cuman penyedia doang. Yang harus kalian lihat nih teman-teman dan kalian berdua, yang harus kalian lihat itu adalah http:// garing-garing yang di atas. Ada tuh yang di atas. Alamat? Ya, sebuah pengalamatan itu. Nah, itu merupakan contoh protokol daripada application layer. Jadi, yaitu application layernya itu di sana. Begitu. Bukan browsernya ya, tapi HTTP-nya. Nah, HTTP itu kalian bisa lihat di bawahnya lagi itu ada HTTP, yaitu protokol yang digunakan browser ketika mengkoneksikan ke layanan web di server. Jadi yang kayak detik.com, terus apa yang bisa kalian yang biasa di searching YouTube, Facebook, terus ya, Instagram. Facebook, Instagram. Nah, itu tersimpan di tersimpan di
server yang ada di Amerika sana kan. Iya. Oh. Nah, kita bagaimana menghubungkan, nggak pakai kabel kan? Iya. Nah, itu protokolnya itu pakai http:// www.sekian. Nah, itu www bukan tuh. Itu beda lagi nanti dibahas. Oh. Jadi yang kalian harus itu adalah HTTP. HTTP itu yang penghubungan dari browser tadi. Oh, jadi application layernya itu HTTP-nya atau HTTPS-nya gitu. Ya. Apa Oh. bedanya HTTP sama HTTPS? Apa? Oke. Kalau HTTPS itu ada security-nya. Oh, ada S-nya itu security. Iya. Ya. Ada penjaganya lah gitu. Jadi Semacam penjagaan. keamanan. Jadi Keamanan. rawan ya kita tuh kalau misalkan dikoneksikan ke browser itu rawan sekali pencurian data. Iya. Makanya harus ada sebuah pengamanan. Apalagi kalau kita masukin password, email, itu kan bahaya sekali. Jadi harus ada HTTPS begitu, Oh, kalau teman-teman. HTTPS itu keamanannya yang lebih up dari segi apanya gitu. Enkripsi data. Enkripsi datanya jadi lebih rumit gitu. Bukan lebih rumit. Kalau HTTP nggak ada enkripsi. Oh, Kan kali beda nih kalau kamu misalkan masukin data sama ini cuma lihat berita doang nih. oh iya Beda iya kan? beda. Iya. Kayak aku juga pernah tuh waktu apa? Kalau pakai Google Sheet gitu ya. Bisa lihat aja tuh, bisa masukin datanya gitu ya. Nah. Kalau masukin data itu pasti ada S-nya di habis itu. Oh, berarti penggunaan application layer itu sama aja gitu, kayak Google Sheet itu. Kalau Google Sheet tuh lihat aja di atasnya ada HTTPS enggak? Ya, Ya ada. itu. Itunya yang maksudnya di Application layernya itu. application layernya itu. Ya. Terus tadi nyinggung juga yang www. Iya. Itu juga application layer tapi beda nama. Oh. Itu namanya DNS. Domain Name Server. Apa tuh? Ya di bahasa Indonesiain jadi nama domain daripada servernya. Jadi kan itu tuh ada alamat. Jadi biasanya kita kalau searching www.facebook.com, www.instagram.com, www.whatsapp misalkan, web.whatsapp. Nah, itu sebenarnya alamatnya itu bukan tulisan itu. Yang benar kayak angka-angka 197 titik sekian. Tapi itu rumit kan kalau misalkan pengguna pakai yang kayak gitu angka-angka. Iya. Pasti merepotkan. Maka dipermudah dengan menginisialisasikan angka-angka itu jadi sebuah nama. Nah, itu pakai DNS. Nah, itu application layer juga. Gitu. Jadi banyak banget ya pengaplikasian dari aplikasi layer ini. Iya, begitu. Saudari Ditya dan juga saudara Jaki. Wah, lumayan juga. Berat Kira-kira ada pembahasan. yang mau ditanya lagi nggak, Ditya? Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai aplikasi layer ini Ya. agar pendengarnya lebih jelas memahami Ya. tentang aplikasi layer. Lanjut ya di PDF ini. Oke. Tadi udah disebutin ada HTTP, ada DNS. Ada Ya. juga namanya FTP. FTP. Apa tuh FTP? FTP itu protokol yang dikembangkan untuk transfer file antara klien dan server. Jadi hubungannya sama transfer file. Transfer file semacam Misalkan kita mau buat web. Contohnya teman kita nih Denny udah punya tuh. Ya, Ya, kalau buka di IG-nya ada di bio-nya .xyz. Ya. Oke. Web. Ngelihat nggak? Ya itu. Nah, Denny itu sedang menyimpan webnya. Pertama dia ini dulu kan, dia membuat webnya dulu. Ya. Itu nyimpennya di laptopnya Denny. Terus dia ingin nyimpen di servernya. Nah, urusan penyimpanan sama servernya itu dia memakai FTP FTP tadi. FTP tadi. gitu. Nah, hubungan FTP ini dengan application layer itu apa? Itu protokol juga sama kayak HTTP. Jadi dia bentuk dengan- lainnya gitu. Iya, sama DNS, terus ada lagi FTP Oh. gitu. Jadi beda ya kalau hubungan. Jadi nih kalau dirangkum, hubungannya sama browser dengan jaringan berarti HTTP. Oke. Kalau penamaan dari sebuah situsnya itu DNS. DNS. Terus kalau misalkan apa tadi? Penyimpanan File. Soal penyimpanan File. file itu FTP. Ada lagi satu lagi telnet. Telnet. apa tuh? Apa tuh telnet?
Telnet itu protokol yang menyediakan metode standar untuk tiruan perangkat terminal berbasis teks. Jadi misalkan kita ingin ini semacam kayak ini sih, memanipulasi, misalkan mau akses HP ini nih, ya. tapi mau dari jarak jauh, itu Telnet. Mau akses HP dari jarak jauh? Iya, maksudnya ada mau mengakses ini, ya. Tapi nggak langsung dari jauh, itu Telnet. Mungkin ada apa sih kekurangannya gitu dari penggunaan aplikasi layer ini atau Ya namanya juga buatan manusia, pasti ada kekurangannya. pasti. Tapi itu selalu di upgrade tiap tahunnya. Baik dari segi, apalagi untuk kan kayak DNS itu kan DNS itu .xyz. Oke. xyz itu sebuah hosting lah, menghosting itu menyimpan web kita ke server. Itu memerlukan sebuah domainnya, ada yang xyz, ada yang .co, ada yang .com. Nah itu perbedaan dari segi layanannya pun berbeda-beda. Gitu. Apa tuh? Sebenarnya apa sih perbedaan kayak .go, .com, .uk ya? Dari segi penyimpanannya juga, kayak kalau .xyz penyimpanannya berapa MB. Ada kalian bisa cari aja, nggak hafal ya. Ada yang xyz tuh paling bawah pokoknya. Itu berarti jumlah penyimpanannya juga beda gitu ya? Penyimpanannya beda, terus juga layanan yang kadang kalau misalkan di kampus nih akses ke kampusnya kan agak lemot. Nah itu berpengaruh juga antara .xyz, .co, .com, .id. Oh berarti kalau yang agak lemot-lemot tuh mungkin hostingnya kurang berkualitas gitu ya? Itu. Jadi disesuaikan dengan harganya. Harga. Iya. Gitu. Semakin bagus juga penyimpanannya semakin banyak gitu ya? Ya, gitu. Oke. Jadi ada application programming interface. Iya. Dari namanya aja application Programming interface. Jadi dia itu cuman interface doang gitu. Jadi application layer bertugas untuk menentukan ketersediaan dari komponen yang diperlukan. Kan tadi komponen yang diperlukan untuk si web browser tadi yang HTTP itu untuk melakukan komunikasi itu ke antara kita dengan jaringan tentunya, mulai dari kesiapan koneksi hingga aturan-aturan tertentu. Nah, jadi untuk yang web browser tadi ada namanya API. Oh iya, aku pengen nanya, application layer itu dia semacam kayak aplikasi lagi atau kayak dia ini cuma istilah dalam ini ya, iya dalam komputer. Kayak HTTP itu istilahnya application layer gitu atau gimana? Kalau soal istilah kayak gini nih, kita di HP punya aplikasi apa aja? Instagram, Facebook, kan cuman penyederhanaan doang kan? Kan padahalnya mah pas domainnya www.apa itu DNS-nya, terus juga HTTP-nya. Itu makanya kita sebut itu aplikasi gitu. Ada kaitannya dari istilah-istilah itu. Ini aplikasi Instagram nih. Nah, itu sumber dari istilah aplikasi itu dari sana. Oke. Gitu. Nih ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayaknya cukup nggak nih dari narasumber? Sekian sih, cukup sih. Mungkin bisa mengerti teman-teman. Semoga mengerti ya. Semoga mengerti ya. Tapi dari pemaparan pemateri nih, kayaknya pendengar juga pasti ngerti sih, karena udah dijelasin banget sejelas-jelasnya. Iya. Ya, makasih ya, makasih banyak udah jadi narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak kepada presenter, moderator atau apa ini istilahnya, MC. Oh ya, MC. Podcast. Ya. Super sekali. Ya. Ya, pokoknya makasih banyak udah jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama. Pembahasan kali ini benar-benar bermanfaat banget ya, Jak. Iya, manfaat banget sih. Ya. Mungkin kita closingnya bareng aja ya. Kita closing bareng. Pantun. Ada pantun? Ada pantun dari narasumber? Enggak ada. Oke. Terima kasih juga kepada penonton yang udah. Ya, terima kasih juga penonton yang udah
menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mohon maaf kalau misalnya kita kurang bisa menyampaikan dengan ini ya, kurang bisa menyampaikan materinya dengan baik ya. Ya. Ya jangan lupa diklik di kanan atau di kiri untuk pembahasan lebih jauhnya lagi. Ya. Ada PDF-nya kok. Ada PDF, ada PPT-nya. Oke. Terima kasih semuanya. Arigatou gozaimasu. 1, 2, 3, close the door.